Halo semua, selamat datang di channelku Ningwati yang sederhana tapi selalu menarik untuk dilihat. Dan di channel Ningwati kali ini, kalian akan saya ajak ke Amsterdam lagi, jalan-jalan ke sana untuk menemui seseorang yang mempunyai resto di bidang bakmi. Siapa dia? Kita ikuti yuk. Dan sebelumnya, bagi kalian yang barusan bergabung dengan channelku, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau menonton channel-channelku. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Karena dengan like, subscribe, dan komen, kalian tetap akan bisa mengikuti channel-channelku yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Dan ada yang bisa dipetik dari pengalamanku selama tinggal di Belanda ini. Terima kasih. Halo semuanya, ini aku sekarang di Aris Noodle. Halo, Kenalkan, ini yang punya ini Aris. kulinya. Jadi khusus untuk noodles ya, Untuk bakmi kuah. bagi kuah. Ada pangsit ayam, terus ada sekarang juga ada apa namanya nasi goreng, ya. Bakmi goreng. Bakmi goreng, terus ada camilan-camilan. Tapi karena sekarang kan masih lockdown dan dia bukanya hanya Sabtu, jadi ini hanya person aja, spesial for Ningwati. Oke, ya. Aku mau tahu, Aris, kamu buka usaha ini sudah berapa tahun? Aris buka tanggal 19 Agustus 2012. Jadi artinya tahun ini tahun ke-9. Agustus besok ini tahun ke-9. Iya, awal aku kesini anakku masih kecil ya. Ya, sekarang besar. udah gede ya. Iya. Oke, ya. Lama ya, Aris. Ya lumayan. Sehari-hari dijalanin ya begini lah. Apakah awalnya kamu itu langsung usaha atau sebelumnya kamu kerja itu koran atau gimana? Awal mulanya ceritanya kalau Aris terjun ke dunia bakmi ini itu mulainya dari waktu di rumah. Waktu di rumah cuma iseng-iseng untuk teman-teman bikin sebulan sekali setiap hari Selasa minggu pertama setiap bulan. Itu awalnya. Jadi setiap Selasa pertama setiap bulan itu Aris akan jualan bakmi. Jadi setiap pada saat itu artinya kita ngomongin ini 9 tahun terus jualan di bakmi di rumah mungkin mau ada 10 tahun kali. Jadi artinya kita ngomongin Aris kan di sini udah 23 tahun. Ya. Jadi artinya waktu mau ya sebelum 20 tahun lah mungkin 19 tahun yang lalu kan kita belum ada WhatsApp, belum ada apa kan, belum BlackBerry juga belum ada kan. Ya. Jadi satu minggu sebelum hari H-nya itu kita SMS. Jadi dari teman sedikit terus di SMS-in seminggu sebelumnya mau nggak tanggal segini mau jual bakmi nih, mau order bakmi nggak, mau bungkusnya mau apa gitu. Jadi mereka jawab oh ya order bakmi. Karena pada saat itu artinya kalau ngomongin mau 20 tahun yang lalu artinya tahun 2000 ya. Ya. 2000 itu artinya belum jual bakmi itu belum populer. Nah jadinya jadi banyak sekali tamu yang dari temen bawa temen Ya. gitu. Nah terus Dari segala penjuru Belanda. dari Belanda. Ya. Nah terus mereka order, ada juga makan di rumah. Di rumah. Jadi makan di meja makan kita di rumah. Nah terus begitu. Terus ada juga yang nggak makan di rumah, jadi order bawa pulang. Nah karena sebulan sekali, jadi banyak orang juga ordernya tuh banyak, kadang-kadang 10, 5, kadang 20 gitu. Kamu yang kebingungan ya? Ya karena udah disiapin dari pagi, orang udah tanya mau ambilnya jam berapa apa sih, itu udah tahu. Jadi pagi-pagi udah disiapin, udah masak. Jadi mereka karena sebulan sekali mereka tuh nyetok, jadi beli banyak, nyetok, taruh di deep freeze. Jadi sebelum itu Aris sudah belajar dulu masuk deep freeze itu
gimana ya cara manasinnya biar bakmi itu seperti waktu pas dimakan dari divisi juga enak. Jadi udah dites, pokoknya udah dibilang udah dites, udah di expert deh gitu. Nah, sampai akhirnya itu berjalan. Terus karena kenapa 1 bulan sekali, karena Aris juga ada kerja full time di tempat kerja lain gitu loh. Ikut orang ya. Ikut orang, kerja sama orang. Nah, terus itu juga buat fun lah, kan lumayan ada duit pocket money toh sebulan sekali kan. Awalnya begitu loh. Terus? Ya, nah terus udah gitu setelah udah lumayan lama. Kira-kira berapa tahun dari kamu di rumah sampai buka ini? Iya. Mungkin ada kali 10 tahun kali. Lama ya? Ya kurang lebih mungkin 10 tahunan. Ya aku pernah dengar waktu itu masih kamu di rumah. Ada ini bakmi enak Aris gitu. Ya waktu itu orang bilangnya bakminya bakmi GM. Bakmi Aris nggak bakmi GM lain. Iya. Ya jadi banyak yang kayak gitu. Tapi waktu di rumah cuma bakmi ayam tok. Nggak bikin bakmi apa. Nggak pakai pangsit, nggak pakai bakso, nggak pakai apa, cuma bakmi tok. Nggak pakai macam-macam, cuma macam-macam aja. Nah terus setelah itu di tempat kerja lama-lama kayaknya bosen, kayaknya kita meskipun kita udah warga negara Belanda juga, tapi kayaknya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi itu susah. Ya tetap lah ya, pasti ada kendala ya, pasti ada. Nah terus lama-lama kita kan bosen toh. Terus bosen ya udah mumet begitu, jadi sampai asal. Iya, gitu. Aduh kayaknya kita mesti usaha sesuatu yang lain lah ya. Terus ya udah sampai akhirnya Aris memberanikan diri untuk buka warung bakmi ini tanpa ada ijazah buat horeca, buat pengalaman restoran tuh. Cuma waktu pertama kali datang sini pernah restoran jadi waiter. Yuk sekarang fase 2 memulai usaha baru. Ya terus setelah punya pikiran untuk mencoba yang lain, ya memberanikan diri untuk buka warung bakmi. Dan pada saat itu di Belanda belum ada yang jual warung atau restoran bakmi only, bakmi tok. Nah, jadi pada saat mau begitu banyak sekali yang pro dan yang kontra. Ya bagus, ada yang bilang oh ya bagus, menunya simple, jual bakmi tok gitu loh. Tapi ada juga, apakah kamu bisa untung dengan jual bakmi doang gitu loh? Kan sewanya apa segala macam gitu loh. Jadi terus saya bilang, kan kalau toko atau restoran Indonesia kan udah banyak di sini. Tapi kan kalau misalnya yang jual bakmi doang kan enggak. Nah saya kan karena nggak ada ide, nggak ada pengalaman itu kan, saya kan nggak tahu gitu loh. Apakah bisa menguntungkan? Apakah bisa bayar tempat? Apakah bisa jalan terus? Atau apakah kita nggak tahu? Pokoknya kita punya terlalu idealis kali ya. Jadi pokoknya maunya gini gitu loh. Jadi nggak dipikirin nantinya apa segalanya. Tapi untung begitu Tuhan, sampai sekarang hampir 9 tahun tuh masih bisa berjalan meskipun di masa corona ini susah, tapi tetap masih bisa survive. Ya. Masih untung. Ya masih ada. Ya untung kalau zaman corona, sekarang pokoknya bisa survive. Nggak ada untung, kita pokoknya udah puji Tuhan. Ya toh, daripada nggak ada pemasukan sekali, kita kan mesti bayar sewa, sewa kan mesti jalan. Nah, jadi pada saat itu ya coba. Jadi waktu pas itu mau buka itu ada pro dan kontra, terus tapi akhirnya ya udah tetap jalan buka karena kita udah mempersiapkan semuanya toh. Ya udah lempeng. Terus ya itu juga bukannya saya bilang saya punya duit banyak, itu kan saya juga ada duit dari uang dari simpanan sendiri, terus juga dikasih pinjam sama temen. Untungnya punya temen, banyak temen kaya yang baik hati yang nggak usah pakai uang rente,
uang apa pokoknya ya udah pinjam 1.000 bayarnya. Anytime kamu punya uang bayar. Toh. Gimana kamu nggak mau, ngerti? nggak seneng Toh. ya? Iya. Nah terus ya udah setelah buka itu ya untungnya dengan lokasi di sebelah sini saya udah lihat karena waktu sebelum buka di sini kan kita harus ada kayak ijazah Horeca ya. Kamu harus tahu cara panasin atau nyimpen barang makanan itu harus nggak bisa sembarangan seperti papa mama yang di Jakarta bilang kamu kan punya uang buka kayak di Jakarta Indonesia kan ya udah punya uang buka gerobak ya udah jalan gerobak begitu kan kita nggak bisa di sini kita harus ada izin atau diploma gitu jadi ya udah kita harus ikutin diploma itu jadi waktu kita belajar itu kita tahu oh harus begini jadi sebelum itu ambil cari lokasi lihat di sini oh ya ini lokasi ini kayaknya ada restoran ada perumahan jadi saya punya target untuk orang rumah orang kantor lah bisa lah di sini gitu posisinya strategis ya menurut saya posisi strategis dan juga dari rumah sama di sini dekat banget 5 menit naik sepeda jadi pas kebetulan untung nah setelah itu pas buka di sini terus dengan reklame mulut ke mulut untungnya lebih oke. Karena itu iklan yang paling ampuh betul orang bilang begitu jadi saya nggak pernah masukin iklan ke koran mana koran ini bayar apa untuk itu dan enggak itu reklame mulut ke mulut dan pada saat itu Facebook itu juga masih baru dan juga kayaknya gencar gitu ya jadi masih belum ada yang modelnya orang macam-macam lah gitu jadi belum ada apa pokoknya macam-macam grup untuk khusus untuk pengusaha ya jadi mereka pokoknya yang makan sini foto terus gitu masukin apa nah terus ya untungnya dalam waktu 1 tahun boleh dibilang nama Aris tuh cukup terkenal viral kalau sekarang ya kayak gitu nah karena ya masih baru yang jual bakmi belum ada jadi orang dari mana-mana dari seluruh Belanda juga datang terus ada juga yang dari luar Belanda juga datang jadi pokoknya makin meluas gitu nah terus begitu ya udah terus ya setiap hari jalan ya sampai akhirnya sampai sekarang ini 9 tahun hampir 9 tahun enak mana ikut orang atau usaha sendiri pasti kan ada plus minus ada pro dan kontra pasti karena kalau kerja sama orang kan seperti tahu pegawai kita harus masuk kerja misalnya 9 to 5 ya kan harus sudah siap harus ada seragam atau apa kalau kerja sendiri enaknya kita bisa atur sendiri oh ya hari ini kurang rame nggak banyak yang dikerjain yaudah kita datangnya jam 10 nggak usah jam pagi-pagi atau bisa siangan gitu. Nah tapi kalau untuk pegawai kan misalnya ada gajinya 500 ya 500 terus dapat bonus mungkin tapi kan kalau usaha sendiri itu kan nggak tahu itu kan nggak jelas misal hari ini dapat 10 besok bisa 100 besok dapat 500 bisa dapat 200 jadi kan fluktuasi naik turun jadi kan nggak tahu jelas jadi ya ada untung ada ruginya jadi ya pegawai atau jadi yang punya itu sama lah ada untung ada ruginya gitu ya jadi di sini itu semua sama ya antara kita itu betul. Orang atau kita usaha sendiri ya, tapi kalau menurut aku usaha sendiri itu lebih berat awalnya betul untuk alas ya betul namanya. Untuk apalagi di dunia horeca atau dunia restoran itu dibilangnya tahun-tahun pertama itu ya bisa harus keluar modal dulu untuk dapetin uang kembali kan minim kalau aku tahu dari orang-orang yang sudah sukses ya 1 sampai 5 tahun kita harus kerja keras betul itu ya jadi ya begitulah di sini walaupun kita kaya punya uang tetap itu semuanya dari bawah nggak bisa langsung jreng gitu kecuali milioner kali ya kecuali milioner benar
Atau kalau kita bisa punya usaha tanpa modal, tapi ya itu tadi pinjam uang di bank Ya. dan rentenya juga tinggi, jangan salah. Ya. Dan kalau kita punya hutang di bank 0 sampai 5 tahun kita harus kerja keras minim 7 hari Ya. seminggu. Ya toh Aris? Ya betul. Ya. Ya karena juga kalau pinjaman waktu itu juga sempat mau pinjam sama bank. Terus ada teman yang kerja di bank bagian kredit. Dia minta gitu. Coba lihat ke bisnis planning kamu. Lihat bisnis planning Aris yang simple begitu yang menu isi. Ini mah gak bakalan saya terima. Wow, itu loh di Belanda. Jadi Direct. jadi ya nggak segampang yang kita bilang kita pelanggan bank ini gitu loh. Terus pasti kita dapat pinjaman nih. Nggak segampang itu. Padahal pada saat itu kan belum ada krisis ekonomi atau apa kan. Tapi toh Tetap, sulit. kecuali mungkin bisnis planning kamu itu kuat dan mereka pikir bisa akan menguntungkan dan kamu bisa akan kembalikan uang. Ya. Jadi akan dikasih. Di sini semua diperhitungkan masa-masa. Betul. Nggak langsung pinjam uang. Kamu Kasih. punya kenalan bank, Ya. kasih. Di sini nggak bisa. Ya. Itulah bedanya. Jadi antara kerja ikut orang dan juga usaha sendiri, semua itu kerja keras. Ya, Benar-benar time is money ya. Ya. Ya tuh. Ya. Jadi benar-benar ya yang namanya mau usaha atau kerja kita kan harus kerja keras. Kerja keras. Ya toh. Jadi ya yang di mana bedanya yang usaha sendiri ya masuk uangnya sendiri. Kalau kerja sama orang kerja keras ya masuknya ke bosnya. Kamu dapat gaji toh. Jadi ya gitu. Sama aja. Sama aja. Ya sekarang pengunjung ya, Riz. Pengunjung yang datang ke sini kebanyakan orang Indonesia atau mix. Ya. Kalau tamu-tamu Aris, pengunjung Aris itu kebanyakan boleh dibilang 90% orang Indonesia. Karena Masuk Pati. karena mereka tahu bakminya Aris itu original taste Dan rasa dia bikin- Indonesia. Dia bikin sendiri ya bakminya itu. Ya, Jadi dia nggak bakminya beli. bikin sendiri. Bakminya jadi homemade sendiri. Jadi makanya orang Indonesia, jadi kalau punya tamu, kalau teman-teman yang kayak yang punya restoran segala macam bilang, Chris kan kerja sama orang Indonesia kan rese, orang Indonesia kan bawel-bawel gini-gini. ya harus terus-terang aja ya. Iya, betul. Tapi ya karena sebenarnya orang Indonesia kalau yang udah cocok itu orangnya enak, royal ya. Tapi kalau memang yang belum, ya ada yang bawel, ada juga yang baik. Itu namanya normal, namanya orangnya. Dan kalau orang Indonesia memang kan mereka sudah tahu di Indonesia itu bakmi itu rasanya seperti apa. Jadi kalau makan di sini, oh iya memang rasanya seperti di Indonesia. Jadi kalau bule-bule juga yang makan bakmi itu juga ada yang bilang, oh iya kayak di Indonesia gitu loh. Ya. Enggak model yang kayak bakmi Belanda gitu yang rasanya. Aris nggak mau karena menurut Aris orang Belanda itu juga yang makan di sini harus di-Indonesiakan, jangan dibelandakan. Ya, benar. Jadi mereka harus tahu rasa bakmi itu di Indonesia, di Belanda seperti di Indonesia itu seperti ini loh, gitu. Jadi mereka harus tahu. Jadi caranya juga bagaimana, makannya bagaimana, gitu. Jadi mereka nggak tahu. Karena kalau Aris kan kasih biasanya, ya Aris nggak bisa kasih contoh karena tokonya tutup, nggak bisa terima tamu ya. Lagi masa corona lockdown. Jadi biasanya Aris kasih bakminya, terus sama mangkok kuahnya. Aris selalu pisah. Jadi kuahnya itu, kenapa Aris pisah? Karena Aris belajar dari sendiri, kalau Aris suka bakminya kering makannya. Ya. Tapi ada juga yang suka bakminya basah. Ya. Langsung, jadi lebih baik dipisah. Nanti terserah dari tamu, mau kalau suka basah ya kuahnya tinggal langsung ditaruh di bakmi, toh jadi basah juga. Kalau mau kering ya langsung bakmi kering. Gitu. Nah juga kalau buat Aris di meja selalu Aris standby dengan sendok garpu, sambal, cuka segala macam, kecap segala macam. Jadi pokoknya di warung bakmi Aris ini mau dibikin situasi seperti di Indonesia yang kalau masuk ke warung bakmi. Jadi masuk ke sini kayaknya serasa ya udah kayak di warung bakmi gitu loh. Dan juga Aris punya toko restoran simple. Aris nggak banyak panik-panik, cuma kayak pokoknya
kayak Ada sebelah khas. sini merah, sebelah situ putih, jadi merah putih. Terus mejanya juga putih, bangkunya merah, jadi merah putih. Ya idenya idealis Indonesia gitu loh. Indonesia Nah, jadi merah putih. ya gitu. Jadi ya ya yang simpel-simpel gitu. Jadi ya terus pengunjung ya banyakan Indonesia, orang Indonesia. Artis ada nggak artis Belanda? Artis Belanda pernah ada yang makeup artis yang di Belanda tuh, siapa sih namanya? Aduh, yang brewokan itu ya? Fred siapa gitu loh. Oh, nggak tahu. Dia juga pembawa acara untuk drag show-nya RuPaul. Terus juga yang itu apa Chantal Camp Beauty ya. Chantal Care. Oh iya, itu tahu aku. Itu Ya. Fred siapa gitu loh. Dia Oh, juga juga. pernah Oke. Terus satu lagi yang suka acara jurnal orang Indo. Aku pernah pas kesini dia ada, terus aku bilang sama suamiku, Oh ya? ya, itu orang TV. Siapa katanya? Sekarang sering keluar. Aku tuh ini loh orangnya. Aduh siapa sih namanya? Oh, Orangnya ganteng loh. ya? Iya. Orang Indonesia? Indo, blasteran. Oh, oke. Oh, oke. Sering. Aris enggak. Banyak sekali. Aku bilang gini, ini loh yang sering ke Aris gitu. Ya, Aris nggak terlalu soalnya nggak terlalu ngikutin gitu. Tapi kalau buat orang Indonesia, artis Indonesia juga pernah datang ke sini. Siapa? Kayak yang tenda biru siapa? Desi Ratnasari. Iya pernah. Desi Ratnasari. Halo, ini Aris. Pernah juga datang ke sini. Terus Ibu Retno juga. Waktu itu kan Ibu Retno masih dubes toh. Ya, sekarang jadi menlu toh. Ya. Ya, Ibu langganan. Oke, Ibu Retno. Ini Aris, dapat salam dari Aris. Ya, jadi bagus ya. orang kedutaan. Dulu karena belum ada warung-warung bakmi seperti di Den Haag segala macam, Iya. kan ada cuma baru kan. Iya, Jadi- sekarang aku Iya. dikasih tahu, tapi aku belum pernah nyoba selain Iya. punya. Jadi orang-orang kedutaan kalau ada tamu-tamu juga datang kemari. Jadi banyak, jadi kedutaan Indonesia yang di Belgia di Brussels juga datang ke sini. Oh. Jadi lumayan. Jadi tamu-tamu boleh dibilang banyak lah, dari nggak hanya di Eropa, itu juga dari Amerika juga ada, dari Australia juga Prancis. ada, Prancis segala macam gitu banyak. Ya, banyak. Udah terkenal dia di Eropa, jangan salah. Karena Biasa-biasa. awal bakmi itu Aris Noodle. Ya gitulah. Ya karena juga kan udah lumayan lama, jadi Punya nama. klientelnya juga udah makin banyak. Jadi dengan adanya Facebook, ada sosmed kan via jadinya kan lebih cepat tersebar. Ya. Toh. Jadi ada yang bilang, oh kalau mau ke Indonesia, ke Belanda, ke Amsterdam, mampir ke sini gitu. Jadi ya begitulah, banyak lah. Nah, untuk penutup, ini aku simpulkan semuanya bahwa buka usaha sendiri itu juga bagus, kerja ikut orang pun juga bagus, asal ya itu tadi, kita jangan malas-malasan di Belanda ini. Karena apa? Pajaknya jalan terus. Ya, Aris ya. Lo iya, kamu mau ikut orang atau usaha sendiri itu pajak jalan terus. Memang ada perkecualian, kalau untuk usaha sendiri itu pajaknya lain daripada yang lain. Aku tahu. Lebih banyak loh itu. Iya, makanya. Soalnya suamiku dulu kan juga usaha Ya. sendiri. Iya. Nah, itulah. Dan kalian yang di luar Belanda, jangan khawatir. Kalau ke Belanda itu selalu ada makanan Indonesia. Karena Belanda itu seperti Indonesia kedua. Jadi apapun yang kalian cari, soto ayam babat Lamongan ada Betul, semua. banyak. Atau yang Aris Noodle, oh ini top. Karena suamiku juga senang kesini, daripada ke lain-lain tempat selalu bilang ke Aris saja, ke Aris. Makasih. Ya mungkin ada yang disampaikan Aris. Ya, kita sekarang masih lockdown, and tanggal 28 April besok, hari Rabu, boleh buka lagi untuk terima tamu, tapi hanya untuk di teras dulu. Jadi Aris tanggal 28 April akan buka kembali untuk makan di tempat di teras di depan. Ya. Ya. Nanti aku kasih Silakan tahu ditunggu. terasnya ya. Keseleh itu apa Aris? Eh, Menyenangkan. Apa ya. ya? Keseleh itu dalam Cozy. cozy, ya.
juga ada matahari itu kan. Ya, selalu dapat matahari. Mm-mm. Dari jam 12 bisa sampai malam. Nah, itu lihat. Oke. Terima kasih. Terima Thank you for kasih. watching. Oke, Oh bye-bye. ya, jangan lupa tonton terus dan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. See you. Thank you. Dah. Bye.